Ada yang paling besar pahalanya, bahkan mengalahkan seluruh ibadah yang lainnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, "Kullu amal ibn Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin. Yaqulu Allah azza wa jalla, illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli. Lis-sha'imi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wa la khalufu famis sha'imi atyabu 'inda Allah min rihil misk." Seluruh amal ibadah anak Adam adalah miliknya. Ada kadar tertentu balasannya. Dan setiap kebaikan akan dibalas 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, tergantung kadar keikhlasan. Allah yang maha suci dan maha mulia berfirman, kecuali ibadah puasa, sesungguhnya ia adalah milikku dan akulah yang langsung membalasnya. Seseorang yang berpuasa telah menahan diri dari syahwat, makanan dan minuman karena aku semata. Maka ada dua kegembiraan yang aku siapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan tak kala bertemu dengan Tuhannya. Dan ketahuilah bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Ini teman-teman sekalian, kalaupun cuma hadis ini tentang puasa Ramadan sudah cukup buat kita. Bagaimana mulianya ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara langsung dalam hadis qudsi ini yang disampaikan oleh utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan. Di sini potongan pertamanya hadis menjelaskan bahwasanya semua amal ibadah anak Adam sudah ada penentuan kadar pahalanya kecuali puasa. Berarti menandakan puasa di sini sebagaimana saya katakan adalah amal yang paling besar pahalanya. Dan itu disebabkan karena seseorang meninggalkan makanan, minuman ya karena Allah. Dalam riwayat lain syahwat. Ini juga sama, di sini juga disebutkan syahwatnya makanan minuman karena Allah. Dari situ memang puasa menahan diri dari yang halal pun, halal makanan, halal minuman, halal biologi suami istri, khusus dari azan subuh sampai azan maghrib, azan subuh sampai azan maghrib, nggak boleh sama sekali kita menikmati yang halal, apalagi yang haram. Kemudian potongan keduanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kegembiraan dua bagi orang yang berpuasa. Kegembiraan pada saat dia berbuka puasa. Kata sebagian ulama, kegembiraannya bisa dimaknakan dua. Yang pertama adalah gembira karena hilangnya haus ya, yang sudah dia rasakan dan dia bersabar dengannya dari pagi sampai maghrib. Juga bisa bermakna kegembiraan adalah kegembiraan karena berhasil mengalahkan syaitan yang biasanya di luar Ramadan mereka dibiarkan leluasa menggoda. Di Ramadan mereka nggak bisa. Sehingga setiap muslim yang puasa dengan leluasa bisa mencapai masa buka puasanya sehingga maksimal pahalanya. Dan juga kegembiraan pada saat bertemu dengan Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah akan siapkan sesuatu yang sangat menggembirakan buat dia. Kemudian potongan yang ketiga adalah dan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi dari bau kasturi. Dan kita sudah sempat menyinggung masalah kasturi pada saat membahas korona dan solusinya dalam Islam, yaitu minyak wangi yang akan menjadi aroma bagi ahli surga. Begitu juga di dunia dia termasuk minyak wangi yang mahal ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di sini sangat mengetahui sebagai pencipta. Kalau orang puasa mungkin akan ada bau mulutnya karena beberapa jam tidak minum, tidak makan ya. Tapi bau mulut itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala justru Allah akan gantikan dengan bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Kemudian hadis yang selanjutnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dua hal. Karena keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan hanya karena enggak enak sama orang, bukan hanya ikut meramaikan Ramadan, dan
semata-mata mengharapkan pahalanya, betul-betul dia tahan hausnya, laparnya, bukan karena latihan, tapi ingin mengejar pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kata penulis, tentu saja pahala yang besar ini tidak diberikan kepada orang yang hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Namun diperuntukkan bagi orang yang benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai puasa.